Perkenalkan, saya Salsabila Hustiarani, NIM 0514900436, Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 3 praktikum mata kuliah basis data. Oke, sebelumnya kita buka XM Control Panel. Di sini saya sudah memencet tombol Start pada Apache dan MySQL. Kemudian kita bisa memencet tombol Admin untuk langsung ke localhost PHP MyAdmin. Di sini adalah tampilan dari localhost PHP MyAdmin. Jadi tugas praktikum 3 kali ini yaitu tentang transaksi basis data. Oke, transaksi basis data ini tadi ada 4 perintah, yaitu commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Oke, langsung saja saya akan mempraktekkan commit. Oke, sebelum melakukan transaksi basis data MySQL, tipe di sini harus InnoDB atau Berkeley DB supaya bisa mendukung proses transaksi basis data. Di sini tipe saya yaitu InnoDB, jadi kita bisa melakukan transaksi. Oke, kita klik routines, kemudian di sini saya sudah mencoba mempraktekkan transaksi 1, yaitu seperti ini parameternya. Kita bikin starter transaction, insert into pasien, ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, terus ini value-nya. Jadi di sini saya akan menambah data pasien. Terus kita select from patient and terus kita go, coba kita execute, kemudian kita ke tabel pasien. Jadi di sini belum terdaftar pasien atas nama J karena kita belum melakukan commit. Kemudian kita lakukan commit. Kita create new routine, kita lakukan transaksi kedua. Kita setelah itu kita di sini sudah muncul transaksi 2. Jadi saya akan menjelaskan perintah commit,
itu, commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan pada data. Misalnya tadi kita akan memasukkan pasien atas nama Jack dengan ID pasien 126. Jadi supaya data masuk ke dalam tabel, kita lakukan commit. Setelah itu kita call atau kita execute. Nah, di sini sudah muncul pasien atas nama J dengan ID pasien 126. Jadi transaksi 2 dikatakan berhasil. Kemudian kita ke transaksi ketiga. Jadi transaksi ketiga ini kita melakukan perintah rollback. Jadi rollback adalah perintah untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada satu hal yang tidak diinginkan terjadi pada suatu sistem. Pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum digugur. Misalkan, jadi di sini saya sudah membuat definisi transaksi. Akan kita masukkan di sini, kita tulis transaksi kita. Di sini kita drop, kemudian kita custom. Jadi di sini ada begin. Jadi di sini saya akan mengupdate nama pasien atau saya akan merubah nama pasien di ID pasien 122. Jadi ID pasien 22 ini saya akan rubah namanya menjadi Rani. Kemudian saya kasih perintah rollback, commit, dan select from pasien yang kita end. Langsung saja kita go transaksi ketiga, kemudian kita execute. Nah, jadi tadi saya akan merubah pasien dengan ID pasien 122 menjadi Rani. Tetapi ketika saya menggunakan perintah rollback dan commit, maka perintah tersebut tidak jadi dijalankan karena perintah tersebut tidak dirubah, tidak ada perubahan karena saya mengetikkan perintah rollback. Seperti itu cara kerja perintah rollback. Kemudian kita ke transaksi keempat. Misalkan di transaksi keempat ini kita akan melakukan perubahan pada data tanpa memakai rollback. Kita ketik transaksi 4. Jadi misalkan saya ingin menambahkan pasien dengan nama Juno, kemudian saya kasih perintah rollback, kemudian saya update lagi, tambahkan lagi, ingin merubah nama pasien di ID 122 menjadi Tia. Kemudian kita commit,
kemudian kita coba go. Di sini transaksi 4 kita execute. Di sini tadi kan saya ingin menambahkan pasien atas nama Juno, tetapi saya rollback, jadi perintah tersebut tidak jadi dilaksanakan. Kemudian tadi kita bawahnya lagi kita ketik update dengan nama Tia di ID pasien 22. Kemudian kita commit, select from pasien tadi. Jadi data yang berubah hanyalah data yang kita commit, yaitu pada ID pasien 122 dengan perubahan nama pasien Caca menjadi Tia. Oke, setelah itu kita ke perintah checkpoint. Jadi perintah checkpoint itu adalah tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Jadi seperti tadi, seperti perintah rollback, yaitu membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi akan dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Oke, kita ke transaksi 5. Di sini saya juga sudah membuat definisinya untuk mempermudah. Oke, jadi pertama di sini ada begin, start transaction, insert into pasien. Jadi di sini saya akan menambahkan pasien atas nama Vania dengan ID 127. Kemudian kita save poin 1. Kemudian kita insert lagi pasien. Dengan nama Dava, Jalan Anggrek, rollback save point 1. Atau kita juga bisa membuat kemudian kita insert lagi, kita tambahkan pasien atas nama Bila, kemudian kita commit. Jadi nanti checkpoint ini kita asumsikan pasien atas nama 128 ini tidak akan muncul ke tabel karena ada perintah rollback atau perintah rollback ini, jadi nanti tidak rollback to save point, berarti kita kembalikan ke save point pertama, yaitu dengan ID 127. Jadi nanti yang muncul adalah ID 127 dan 129. Coba kita go. Sini ada error. Coba kita
Jadi kita bikin start. Ini insert pasien, value-nya langsung saya ketik di sini, kemudian checkpoint 1, terus dia kita rollback, kemudian kita tambahkan pasien 129 terus sama bilang. Coba kita di sini transaksi 5, coba kita execute. Nah, sesuai prediksi tadi, jadi pasien dengan ID 128 ini tidak akan muncul ke dalam tabel. Datanya tidak muncul karena adanya perintah rollback. Jadi yang muncul hanya ID nomor 127 dan 129. Kemudian kita akan masuk ke perintah trigger. Jadi perintah trigger itu perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu insert, update, dan delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger yaitu before dan after. Before itu dilakukan sebelum perintah insert, update, atau delete dilaksanakan, sedangkan perintah after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, maupun delete. Jadi kita akan mencoba mengimplementasikan perintah trigger. Sebelum itu saya akan membuat dua tabel lagi, yaitu tabel obat dan transaksi obat supaya bisa kita jalankan perintah trigger. Jadi kita create tabnya, kita masukkan datanya, ada ID obat sebagai primary key, kode obat, nama obat, harga, stok, dan tabel kedua ada transaksi obat, kemudian ada ID transaksi sebagai primary key dengan tipe data integer semua. Langsung saja kita go. Di sini sudah muncul tabel obat dan transaksi obat. Kemudian kita kasih indeks terlebih dahulu.
ID pasien kita kasih indeks sebagai indeks. Kemudian ID obat juga sebagai indeks. Kemudian kita klik database rumah sakit. Kita ke menu designer untuk merelasikan kedua tabel yang baru saja kita tambahkan tadi. Kita show. Kemudian kita tambah relasinya. Di sini ID pasien dengan ID pasien. Kita ketik cascade. Di sini sudah terdapat relasi. Kemudian kita relasikan lagi ID obat dengan ID obat di sini. Oke, kemudian kita save dulu. Ini sudah terrelasi ya. Kemudian kita kembali ke database rumah sakit. Jadi kita akan melaksanakan trigger. Kemudian kita tambahkan lagi data pada tabel obat untuk melakukan transaksi trigger. Kita insert. Di sini saya akan memasukkan ID obat nomor 1 dengan kode obat A001 dengan nama amoxicillin, harganya 15.000. Kita kasih stoknya 20. Kemudian kita go, kita tambahkan lagi ID obat 02, kasih namanya Demacolin, harganya 9.000, kita kasih stok 35. Kemudian kita go, kita tambah lagi kode obat A003, nama paracetamol, harganya 10.000, kita kasih stok 30.
Coba kita lihat apa di sini sudah muncul ya datanya. Nama obatnya amoxicillin, demakolin, dan paracetamol. Jadi kita akan, misalkan kita membuat contoh kasus supaya bisa menjalankan triggernya. Misalnya saat seorang pasien akan membeli obat demakolin sebanyak 5. Langsung saja kita ke triggernya. Sini kita create new trigger, kita beri nama penjualan, tabelnya di transaksi obat, time-nya after, jadi kita kasih after setelah ini. Kemudian kita ketik definisinya. Oke, langsung kita ketik go. Nah, di sini sudah terdapat trigger dari penjualan transaksi obat. Kemudian kita periksa tabel obatnya. Jadi di sini belum berkurang ya. Terus misalkan ada seorang pasien yang ingin membeli obat, jadi kita ke tabel transaksi obat, kemudian kita insert ID transaksinya 1, kita misalkan ID pasien bernama Alif yang ingin membeli obat. Misalkan kita membeli obat demakolin, jumlahnya kita beli 5. Setelahnya kita asumsikan 0, kemudian kita klik go. Sini satu row inserted berarti sudah ditambahkan ya. Terus kita coba cek stok di tabel obat apakah berkurang. Oke, jadi di sini stoknya berkurang dari stok 35 menjadi 30. Maka perintah trigger berhasil dijalankan. Jadi sekian persentase tugas saya mengenai transaksi perintah basis data. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun ada. Saya akan juga terus belajar lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.